Jadi kemarin kan kita udah sampai di nomor 15 ini ya teman-teman. Oh iya, ini sekalian aku mau revisi jawaban aku yang kemarin. Jadi di sini ingat, ini tuh senyawanya kan udah senyawa garam ya. Al2SO4 tuh senyawa garam dari basa kuat sama asam kuat. Basa kuatnya itu AlOH2, sedangkan eh, asam kuatnya itu H2SO4. Nah, AlOH2 dan H2SO4 itu ketika di air sama-sama bisa mengion. Al2OH- menghasilkan 2 ion OH-, dan kalau H2SO4 itu menghasilkan, oh salah, kalau Al itu AlOH3, dia menghasilkan ada 3 ionnya, sedangkan kalau H2SO4 itu bisa menghasilkan 2 ion. Kalau mereka jadi garam, jadi muatan ionnya total itu tinggal dikalikan 3 kali 2. Jadi ekivalensi dari Al2SO4 ini adalah 6. Jadi kalau misal kita mau merubah ini molar 0,05 molar ini ke normalitas, kita tinggal mengalikannya dengan 6. Hasilnya adalah 0,03. Lanjut ke soal selanjutnya. Sini ada sebanyak 25 mili asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar. Ka-nya diketahui 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dititrasi dengan KOH 0,1. Ditanya pH awal sebelum titrasi dan setelah penambahan KOH sebanyak 30 mili. Jadi kita cari pH awalnya dulu. Asam asetat itu kan termasuk asam lemah. Jadi ketika kita mencari konsentrasi dari ion hidrogennya dalam asam lemah itu rumusnya adalah akar Ka kali konsentrasi asamnya. Sebelum dititrasi pH-nya tinggal kita masukkan aja. Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan konsentrasinya asam asetat 0,1, dihitung hasilnya adalah 0,00134. Mencari pH-nya min log H plus minus log 0,00134 ini hasilnya adalah 2,87. Kita bulatkan menjadi 2,9. Setelah kita temukan pH sebelum titrasi, kita mencari pH setelah titrasi. Di sini kan asam asetat ditambahkan dengan KOH. Kita hitung mol awalnya dulu. Asam asetat yang kita ketahui di sini ada 20 mili volumenya sama diketahui konsentrasinya. Maka molnya tinggal dikalikan aja 25 dikali 0,1. Hasilnya adalah 2,5 milimol. Terus KOH-nya di sini kita juga ketahui bahwa volumenya KOH adalah 30 mili dan konsentrasinya adalah 0,1 molar. Jadi mol molnya adalah 30 dikali 0,1, 3 milimol. Ini adalah jumlah mol molar mulanya. Kemudian kita bikin reaksinya, CH3COOH ditambah dengan KOH akan menghasilkan CH3COOK ditambah dengan H2O. Di sini kita tulis mula-mulanya CH3COOH ada 2,5 milimol, KOH-nya ada 3 milimol. Lalu berapa yang akan bereaksi? Di sini teman-teman sudah tahu dengan konsep mol pembatas kan? Jadi yang jadi mol pembatas itu adalah mol yang paling terkecil. Nggak mungkin, soalnya nggak mungkin kalau misal CH3COOH di sini itu yang bereaksi adalah 3 milimol. Nggak mungkin, soalnya dia cuma punya 2,5. Jadi yang menjadi reaksi pembatas adalah yang ini. Reaksinya 2,5, KOH juga yang bereaksi adalah 2,5 milimol. Di sini akan terbentuk CH3COK sebanyak 2,5. Dari mana 2,5 ini? Dilihat dari koefisien masing-masing senyawa. Karena di sini adalah koefisiennya satu semua, jadinya CH3COK juga 2,5. Gitu. Di sini reaktannya akan berkurang. 2,5 ini 2,5 habis, asam asetatnya akan habis, dan basanya KOH-nya akan bersisa 0,5 milimol. Ini nantinya yang akan digunakan untuk menghitung pH setelah titrasinya. Karena di sini yang
sisa adalah basa kuatnya, maka kita mencarinya adalah mencari pOH-nya. Gimana caranya? Kita mencari konsentrasi KOH sisa dulu. Ini 0,5 molar konsentrasinya, sisanya tinggal segini. Maaf, bukan molar, 0,5 milimol di dalam 55 mili. 55 ini adalah volume total dari ini tadi, 25 mili dan 30 mili. 0,5 dibagi 0,5 milimol dibagi dengan 55 mili. Hasilnya adalah 0,091 molar. Setelah kita tahu konsentrasi KOH-nya, kita menghitung konsentrasi ion hidrogennya, ion OH-nya. Caranya adalah karena ini adalah basa kuat, maka rumusnya adalah B dikali dengan konsentrasi basanya. B ini adalah jumlah ion dari basa kuatnya. Jumlah ion OH- dari basa kuatnya. Di sini kan OH-nya adalah satu, jumlahnya cuma satu, dikali dengan konsentrasi sisa KOH tadi. 1 dikali 0,0091, hasilnya 0,0091 molar. Kemudian kita mencari pOH-nya, rumusnya adalah min log OH min, jawabannya adalah 2,04. Dan di sini tadi yang ditanyakan adalah pH-nya, pH setelah titrasi. Jadi untuk mencari pH-nya tinggal dikurangi aja 14 minus 2,04. Hasilnya adalah 11,96. Nah, di opsinya itu nggak ada 11,96. Adanya itu cuman yang pH sebelum titrasi tadi 2,9 ini. Jadi harusnya jawabannya opsi yang paling benar adalah yang B. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. Nomor 17 ini ditanya berapa pH cuka apel yang memiliki konsentrasi H3O+ sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4. Mencari pH tinggal dihitung aja minus log konsentrasi H plusnya. Nah, H3O+ ini sebenarnya adalah H plus dalam H2O ya teman-teman. Jadi nggak perlu cari lagi konsentrasi H plusnya ini berapa karena ini udah diketahui. Konsentrasinya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4. Hitung aja hasilnya adalah 3,3. Ini stoikiometri pengenceran lagi. 10 mili HCl 0,10 N, 10 N. Volume awalnya adalah 10 mili. Konsentrasi awalnya adalah 0,10. Kemudian diencerkan volume keduanya sampai 100 mili. Dimasukkan aja ke rumusnya. Ini nanti 10 kali 0,1 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,01 normal. Selanjut ke reaksi selanjutnya. Ini juga reaksi, ini juga pengenceran maksudnya. 10 mili kalsium hidroksida 0,10 molar diencerkan dengan air sampai volume 50 mili. Dicanya konsentrasi basa setelah diencerkan. Tinggal dimasukkan aja rumusnya. Karena ini tadi yang pertama diketahui adalah molar dan yang dicari adalah normalitas, maka kita masukkan N sama dengan molar dikali ekivalensinya. Tadi konsentrasi keduanya kan diketahui 0,02 molar dikali dengan ekivalensinya. Ini jumlah OH-nya di sini ada 2. Jadi 0,02 dikali 2 hasilnya 0,04. Tidak ada di opsi jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. Untuk melakukan reaksi penetapan kadar suatu senyawa basa asidimetri diperlukan HCl 0,1 N sebagai titran. Larutan HCl yang tersedia di laboratorium adalah H2SO4 6N. Oh, kayaknya ini ada salah soal ya teman-teman. Ini harusnya bukan HCl 0,1 N tapi H2SO4 0,1 N. Karena di sini yang diketahui
Yang paling banyak diketahui adalah 2SO4, bukan HCl. Ini bukan HCl. Jadi larutan yang tersedia di laboratorium adalah asam sulfat dengan konsentrasi 6 normal. Ditanya volume larutan asam sulfat 6 normal untuk membuat 150 asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 normal. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya, C1 dikali V1 sama dengan C2 kali V2. Konsentrasi pertamanya kan kita ketahui 6. Volume awalnya kita cari. Diketahui konsentrasi yang diminta adalah 0,1 dan volumenya sebanyak 150 mili. Menghitung volume awalnya berarti tinggal 0,1 dikali 150 dibagi 6. Hasilnya 2,5. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal pengenceran lagi, kayaknya gak perlu aku bahas ya teman-teman. Soalnya sepertinya soal pengencerannya udah terlalu banyak. Jadi langsung lanjut aja. Nomor 22, pada reaksi 2SO2 ditambah dengan oksigen menghasilkan 2SO3, diketahui sebanyak 0,455 mol SO2, 0,183 mol O2, dan 0,568 mol SO3 berada pada satu wadah dengan volume 2 liter pada suhu 1000 Kelvin. Dan diketahui tetapan kesetimbangannya adalah 2,8 kali 10 pangkat 2, dikali 102. 2,8 dikali 102. Ditanya harga Q-nya. Sebenarnya untuk mencari Q, rumusnya itu Q itu adalah hasil question hasil reaksi kalau nggak salah. Rumusnya itu sama kayak tetapan kesetimbangan. Bedanya apa? Kalau KC itu kita ngitungnya di saat reaksinya itu sudah mencapai kesetimbangan. Nah, kalau ngitung Q itu nggak perlu mencapai keadaan setimbang. Jadi Q itu bisa dihitung di kondisi sebelum setimbang atau kondisi setelah setimbang gitu. Rumusnya sama, yaitu Q sama dengan produk konsentrasi produk pangkat X dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan Y. X dan Y-nya ini adalah koefisien reaksinya. Kita cari dulu masing-masing konsentrasi dari senyawa yang diketahui tadi. SO2 itu kan tadi diketahui molnya adalah 0,455 mol. Kemudian dibagi dengan volumenya 2 liter. Hasilnya 0,2275. Konsentrasi oksigennya kita hitung juga, diketahui lagi, jadinya 0,0915 molar. Dan konsentrasi SO3-nya 0,568 mol dibagi dengan 2 liter. Hasilnya adalah 0,284. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Produknya di sini adalah SO3 dengan koefisiennya adalah 2. Jadinya konsentrasinya SO3 ini dipangkatkan 2. Kemudian produknya di sini ada SO2 dan O2. SO2 koefisiennya adalah 2. Oleh karena itu nanti konsentrasinya dia juga dipangkatkan dengan 2 dan dikali dengan konsentrasi oksigen. Hasilnya adalah 17,0315. Di sini juga nggak ada jawabannya lagi ya teman-teman. Nah, Ki itu fungsinya untuk apa sih? Ki itu digunakan untuk menduga arah reaksi. Jadi ketika Ki itu sama dengan K, maka reaksinya itu berada dalam keadaan setimbang. Ketika Ki kurang dari K, maka produknya, jumlah produknya itu lebih kecil daripada reaktannya, sehingga reaksi itu akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah produknya. Kalau misal jumlah Q-nya itu lebih besar daripada K-nya, maka jumlah produknya lebih besar daripada jumlah reaktannya. Oleh karena itu, reaksinya akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah reaktannya. Tuh. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini diketahui nitrogen bereaksi dengan oksigen mengikuti reaksi berikut ini. Ditanya pengaruh peningkatan suhu pada konsentrasi reaktan produk.
Jadi ketika ini kan reaksinya kita ketahui bahwa reaksi ini adalah reaksi endoterm karena dia akan membutuhkan energi sebanyak 43 kilokalori per mol. Jadi ketika suhunya dinaikkan pada reaksi endoterm itu maka reaksinya akan bergeser ke arah produknya. Jadi di sini reaksi akan berjalan ke arah produk dan reaksi NO lebih tinggi pada saat kesetimbangan. Ini benar karena reaksinya di sini adalah reaksi endoterm. Kalau misal reaksi ini adalah reaksi eksoterm, maka dia akan bergeser ke arah jika dia reaksi eksoterm, jika suhunya itu diturunkan, maka dia bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi ketika misal kita reaksi eksoterm di sini yang kita ketahui adalah reaksi eksoterm dan dia suhunya dinaikkan, maka yang paling banyak konsentrasinya adalah konsentrasi reaktannya. Gitu. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau misal belum ada, aku lanjut lagi. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Berapa derajat ionisasi asam propionat dalam larutan Hc3H5O2 0,45 molar? Jika diketahui reaksi adalah sebagai berikut dan diketahui pKa-nya adalah 4,89. Yang ditanya adalah derajat ionisasi. Jadi seperti soal yang kemarin yang udah pernah aku bahas juga, eh, konsentrasi kita kalau mencari konsentrasi konsentrasi hidrogen itu kan ada dua rumusnya, yaitu konsentrasi asam dikali dengan derajat ionisasi atau akar dari konsentrasi asamnya dikali dengan Ka-nya. Kita yang kita ketahui di sini adalah pKa. Gimana caranya mencari Ka? Ini, karena pKa itu didapat dari minus log Ka. Jadi kalau kita nyari Ka tinggal dicari antilognya. Ngitungnya pakai 10 pangkat minus pKa-nya. Di sini 10 pangkat minus 4,89 itu didapat 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Setelah kita dapat Ka-nya, ini tadi Ka, kita cari konsentrasi ion hidrogennya. Caranya, karena ini dikuadratkan, kalau misal ini dikuadratkan, maka akarnya akan hilang ya teman-teman. Kalau misal kita kasih kuadrat di sini, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, maka akar yang di sini akan hilang. Jadi konsentrasi H plus kuadrat sama dengan Ca dikali Ka gitu. Jadi kalau misal kita ini, nyari konsentrasi H plus kuadratnya, kita tinggal masukkan aja 5, ini dari 1,3 kali 10 pangkat minus 5 ini, nilai Ka-nya dikali dengan konsentrasinya, yaitu 0,45. Hasilnya adalah 5,85 kali 10 pangkat minus 6. Ini masih dalam kuadrat. Nah, kalau misal kita mencari konsentrasi H plusnya aja, berarti tinggal diakarkan. Hasilnya adalah 2,42 kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang ditanya kan nilai derajat ionisasinya, nilai alfanya. Di sini nilai alfa ini. Berarti kalau kita mencari nilai alfa, kita tinggal membagi konsentrasi H plus ini dengan konsentrasi asamnya. 2,42 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 0,45. Hasilnya adalah 0,0053. Opsi yang B. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau misal kurang jelas, boleh ditanyakan teman-teman. Kak, saya mau nanya. Boleh? Kalau yang 1,3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2 per 0,45 tuh dari mana ya? Dari sini. Dari rumus yang ini. Oh, Dari rumus yang ini, teman-teman. Kan di sini kan dari rumusnya kita ketahui kalau misal konsentrasi H plus itu dicari
dari akar konsentrasi asam dikali dengan Ka. Nah, kalau misal kita kuadratkan masing-masing ini di kanan dan di kiri sama-sama kita kuadratkan, maka yang di kanan ini akarnya kan hilang. Jadi tinggal kayak gini. Bentar, aku ketikkan. Nah, kayak gini. Kalau misal kita kuadratkan, maka jadinya akan seperti ini. Konsentrasi H plus pangkat 2 sama dengan konsentrasi asam dikali dengan Ka-nya. Jadi kalau misal cari ini dari mana? Ini tinggal K apa konsentrasi H plus pangkat kuadrat ini dibagi dengan Ka. Dibagi dengan Ca karena Ka-nya kan tadi udah diketahui 1,3 kali 10 pangkat minus 5 gitu. Oke, makasih Sebenarnya Kak. nggak perlu dibuat kayak gini sih. Kalian tinggal ini aja dikalikan Ca kali Ka-nya aja gitu. Udah jelas kan? Ya. Sudah, makasih Kak. Oke, deh, sama-sama. Lanjut ya. Ini nomor soal 25. Data hasil percobaan dengan kertas lakmus diperoleh sebagai berikut. Yang ditanya adalah, larutan yang mengandung konsentrasi ion OH- lebih kecil daripada konsentrasi ion H+. Kalau OH- lebih kecil dari H+, berarti kemungkinan senyawanya adalah asam. Kita lihat di sini, larutan yang diuji P, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Berarti senyawanya netral. Berarti konsentrasi OH- dan konsentrasi H plusnya itu sama. Kalau yang ini yang Ki, merah-merah, biru menjadi merah. Berarti konsentrasi H plusnya lebih besar daripada OH-nya. Atau bisa dikatakan OH-nya lebih kecil daripada H plusnya. Dan dia bersifat asam. Terus yang R, dia mengubah lakmus merah menjadi biru dan biru tetap menjadi biru. Karena lakmus merah diubah menjadi biru, jadinya dia konsentrasi OH-nya itu lebih besar daripada konsentrasi H plusnya dan dia bersifat basah. Kalau yang ini merah tetap merah, biru tetap biru, dia netral. Kalau yang ini, yang senyawa yang T merubah lakmus merah menjadi biru dan dia juga senyawa basah. Dan yang di sini yang ditanya adalah senyawa asam, karena ion OH- lebih kecil dari ion H plusnya. Tapi di sini opsinya nggak ada, tidak ada jawabannya. Karena jawabannya yang benar itu yang P, harusnya. Ini. Oke, lanjut. Nomor ini kalau di asetosal kan nomor 17 dan 18. Tapi pertanyaannya itu ada di nomor 18-nya. Jadi diketahui di laboratorium dilakukan sebuah prosedur titrasi dengan prosedurnya yaitu sebagai berikut. 10 mili HCl dengan konsentrasi awal adalah 0,1009 N. Ditambahkan dengan 50 mililiter air dan 2 tetes indikator PP dengan rentang pH-nya 8 sampai 10. Kemudian, larutan HCl yang telah diencerkan tersebut dilarutkan dengan NaOH 0,0993 normal. Ditanya kesalahan titrasi yang diperoleh dari pengujian metode tersebut. Jadi kita cari dulu volume NaOH di titik ekuivalensinya. Ketika di titik ekuivalen, NaOH dan HCl. HCl kan asam kuat. NaOH juga basa kuat. Jadi dia akan berada di pH 7. Itu adalah titik ekuivalensinya. Caranya gimana? 10 kali 0,1009 N. Ini em,
volume HCl dikali dengan konsentrasi HCl itu sama dengan volume NaOH dikali dengan konsentrasi NaOH-nya. Terus volume NaOH didapat dari ini tadi 10 kali 0,1009 dibagi dengan 0,00993. Hasilnya adalah 10,16 mililiter. Nah, volume NaOH di titik akhir titrasinya itu berapa? Karena kan pasti kalau titrasi itu kita nggak bisa pas gitu ya teman-teman. Nggak bisa pas 10,16 mili. Pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu kita anggap sebagai X mili. Karena ada kelebihan di titrasinya tadi, kelebihan volume NaOH, maka di dalam larutan campuran HCl dan NaOH tadi itu ada kelebihan mol OH min. Nah, dari kelebihan mol OH min ini nanti kita bisa mencari ini kesalahan titrasinya. Kita mencari konsentrasi OH min pada saat titik akhir titrasi. Konsentrasi kan tadi rumusnya adalah molar. Kita bisa cari nanti pengaplikasiannya dengan rumus mol, yaitu N sama dengan molaritas dibagi dengan volume. Lanjut. pH titik akhir titrasinya adalah 8. Kenapa 8? Karena indikator PP tadi rentang pH-nya dimulai dari 8 sampai dengan 10. Kita ambil yang paling mendekati. Kan tadi yang paling mendekati pH ekivalensinya pH tepatnya itu kan harusnya 7. Dan yang paling dekat dengan 7 kan 8. Jadi kita pakai pH indikator PP-nya pakai yang 8. Kita cari pOH-nya untuk mencari konsentrasi OH min tadi. pOH-nya itu 14 dikurang dengan 8, hasilnya adalah 6. Untuk konsentrasi OH minnya kita tinggal pangkatkan aja 10 pangkat minus 6. Kita cari volume total. Volume total ini adalah volume NaOH ditambah volume HCl ditambah volume airnya tadi, kemudian ditambah volume NaOH pada titik ekivalensinya dan ditambah X mili ini adalah kelebihan dari NaOH-nya. Jadi volume totalnya dari larutan campuran larutan tersebut adalah 7,16 ditambah dengan X mili. Nah, untuk mencari mol ini, mencari jumlah kelebihannya ini, kita bisa pakai dua rumus. Yang pertama itu adalah konsentrasi OH minnya ini, konsentrasi OH min pada titik akhir titrasi, dikali dengan volume totalnya. Dan dari konsentrasi NaOH awalnya dikali dengan kelebihannya ini tadi. Ini kan tadi konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat minus 6. Dikali dengan volume totalnya 70,16 ditambah X. Dan konsentrasi NaOH awalnya 0,0993 dikali dengan X-nya. Karena untuk mencari X-nya berarti kan tinggal ini 7 yang sebelah sini dibagi dengan 0,0093. Nah, karena nilai X-nya ini kecil ya teman-teman, X-nya dalam mili ini kecil banget, itu bisa diabaikan nilainya. Jadi tinggal 10,16 dikali dengan 70,16 dibagi dengan 0,0993. Hasilnya adalah 7,06 dikali 10 pangkat minus 4 mililiter. Untuk mencari kesalahan titrasinya, ini kelebihan volume NaOH dibagi dengan volume NaOH yang seharusnya dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 6,95 kali 10 pangkat minus 3%. Di sini yang ini yang paling mendekati. 6,95 kali 10 pangkat minus 3%. Tuh. Ya, itu jawabannya yang emang A sih, teman-teman. Bukan mendekati, emang A jawabannya. Opsi A. Dari sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau misal ada yang kurang jelas, boleh disampaikan. Kalau udah jelas, kita pindah ke soal yang Kak, selanjutnya. masih Kak. Ya,
Gimana? Mau tanya tadi ya, Kak, tadi yang di X sama dengan 10 pangkat min 6 kali 7 kali 70,16 plus X yang diabaikan itu loh, Kak. Itu maksudnya gimana Ya. ya, Kak? Berarti dari tadi pakai plus X itu kayak nggak ngaruh gitu kan, Kak? Apa gimana, Kak? Gini, eh, kenapa ini X-nya diabaikan? Itu karena nilai X yang di 70,16 ditambah X milinya itu kecil. Jadi kalau kita melakukan titrasi, kan kelebihannya itu kan nggak boleh banyak-banyak ya teman-teman. Tapi pasti kita akan tetap berlebih gitu ketika titrasi, tapi nggak banyak. Jadi karena untuk sebenarnya ini tuh untuk menggampangkan perhitungannya gitu. Jadi sebenarnya yang X-nya ini bisa kita abaikan yang awalnya, tapi kita tetap cari ini X kelebihannya. Tapi karena dia nilainya sangat kecil, jadi ketika dikali dengan 10 pangkat minus 6 dia akan lebih kecil lagi. Tuh. Jadi penambahan apa ya? Ditambah ke, kesalahan titrasinya itu kecil sehingga boleh diabaikan gitu. Ini kan hasilnya juga sangat kecil ya teman-teman. 6,95 kali 10 pangkat minus 3% itu kecil banget gitu. Jadi kenapa di sini bisa diabaikan? Karena emang kesalahan titrasinya itu sangat kecil sekali. Tuh, apakah menjawab ya? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh dilanjutkah teman-teman atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, saya mau tanya. Iya, boleh. Tadi kalau yang dipilih pH-nya sama dengan 8, bisa dijelaskan sekali lagi nggak, Kak? Oh ya, boleh-boleh. Jadi, ketika kita melakukan titrasi ya teman-teman, teman-teman udah praktikum titrasi belum ya? Kimia dasar? Ada yang Belum ya? sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum, Kak. Ah, jadi ketika kita milih indikator ya, PP itu kan indikator, kita harus memilih pH indikator itu yang mendekati dengan pH titik akhir titrasi. Karena titik akhir titrasinya itu di sini adalah 7. Kenapa 7? Karena tadi ini dari asam kuat dan basa kuat. Jadi pH titik akhir titrasinya itu 7. Nah, gimana cara kita tahu kalau kalau itu sudah mencapai titik akhir titrasi? Itu dengan menggunakan indikator. Kalau kita tambahin indikator nanti pas dia di titik akhir titrasinya itu akan membentuk warna gitu. Warnanya kalau pakai PP biasanya kayak warna pink-pink rosa gitu. Untuk memunculkan warna itu, maka pH dari indikatornya itu harus mendekati pH titik akhir titrasi. Kan pH titik akhir titrasinya itu 7. Nah, indikatornya itu yang dipakai kalau nggak 6 ya 8 karena itu yang mendekati 7. Jadi di sini kita pakai yang 8, pH-nya 8. Kalau kita pakai pH 10, udah lebihnya udah terlalu banyak dong karena kita cari pH-nya kan di 7. Kalau indikatornya kita pakai pH 10, terlalu banyak volume NaOH yang ditambahkan di HCl-nya. Jadinya nggak ini, nggak apa ya, nggak mencapai titik akhir titrasinya, malah melebihi gitu. Terlalu banyak volume NaOH yang kita tambahkan. Jadi nggak di endpointnya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada follow up pertanyaan lagi teman-teman? Atau kita bisa lanjut ke soal selanjutnya? Sepertinya nggak ada ya. Aku lanjut lagi. Bentar. Nah, di sini kita ditanya tentang asam konjugat dari basa C5H5N. Kita ditanya tentang asam konjugatnya.
Jadi, ciri-ciri dari asam konjugat itu adalah ketambahan satu H plus. Cirinya adalah plus ditambah satu proton. Di sini teman-teman bisa lihat sini. Ini kan ada reaksi asam basa ya. Asam basa, terus di sini ini adalah basa konjugatnya, dan di sini adalah asam konjugatnya. Asam konjugat kan pasangannya dari basa, sedangkan kalau basa pasangannya dari asam. Basa konjugat pasangannya dari asam. Nah, di sini HF ini bertindak sebagai asam. H2O bertindak sebagai basa. F-nya bertindak sebagai basa konjugat dan H3O plusnya adalah asam konjugat. Begitu juga dengan reaksi di bawahnya ini. HCOOH itu bertindak sebagai asam. CN-nya bertindak sebagai basa. Kemudian basa konjugatnya adalah HCOO-. Dan asam konjugatnya adalah HCN. Nah, setiap asam konjugat di sini teman-teman bisa lihat ini tuh pasti ketambahan satu H plus. Ini kan H2O. Ini cuman H-nya ada dua. Di sini hanya ada tiga. Di sini juga CN- nggak ada H-nya. Dia di sini ketambahan satu H. Tambahan satu proton. Di sini juga begitu. Reaksi yang ketiga CO3 2- ini kan basa. Dia nggak punya H. Di asam konjugatnya dia ketambahan satu H. Itu juga sampai ke 6. Dia pasti ketambahan satu H-nya. Sama kayak ini. Kalau C5H5N itu adalah basa, kalau dia ditanya asam konjugat dari C5H5N ini apa, kita tinggal cari aja senyawa di sini dari opsinya yang ditambah dengan H plus. Jawabannya adalah yang B. Ini. C5H5 kalau ini kan dia malah kehilangan nitrogen ya. Kalau yang ini dia ketambahan H2 plus, nggak ada H2 plus, adanya H plus. Kalau sini deh, dia juga ketambahan nih satu H. Ini kan aslinya kan C5H5, dia jadinya C5H6 N plus. Kenapa jawabannya bukan D? Karena yang bermuatan plus itu H, bukan N. Itu teman-teman. Apakah sudah cukup jelas yang ini? Nomor 31. Kalau sudah cukup jelas, aku lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini diketahui NaOH itu digunakan sebagai baku sekunder, bukan baku primer. Kenapa NaOH itu adalah baku sekunder? Alasan yang benar adalah di sini dia mengandung impurities, dia ada kontaminannya. Nah, ini di slide TM ke-6 kalau nggak salah ya, teman-teman. TM ke-6 itu ada kenapa NaOH itu dimasukkan ke dalam larutan baku sekunder. Kita disuruh lihat lagi persyaratan baku primer. Nah, di persyaratan baku primer itu, larutan baku primer itu nggak boleh mengandung kontaminan sama sekali. Dia harus pure. Sedangkan NaOH digunakan sebagai baku sekunder karena dia ada impuritiesnya. Kemudian, kalau dia baku primer, dia juga harus stabil dalam penyimpanannya. Ini. Sedangkan ini ada alasannya adalah tidak stabil dalam penyimpanannya. Itu benar juga. Terus yang ketiga, karena reaksi kimianya itu tidak stoikiometrik. Di sini kalau misal larutan baku primer itu harus punya stoikiometrik, harus reaksi kimianya harus stoikiometrik. Dan yang keempat adalah higroskopis. Senyawa NaOH itu bisa menyerap kelembapan. Nah, karena dia bisa menyerap kelembapan ini, makanya dia itu mengandung kontaminan. Jadi di sini adalah 1, 2, 3, dan 4 benar. Semua jawaban benar.
Lanjut ke soal selanjutnya. Penggunaan indikator pada titrasi asam basa harus memperhatikan hal-hal berikut. Di sini juga ini ada di PPT TM6. Bahwasanya ketika kita memilih sebuah indikator itu, kita harus memilih pH indikator yang mendekati pH titik ekivalensinya, seperti yang aku jelaskan tadi. Ini, memiliki pH kerja yang mendekati titik akhir titrasi. Terus dijelaskan di sini juga, kalau misal kita hanya membutuhkan beberapa tetes saja. Karena kalau banyak-banyak itu juga akan mempengaruhi volume titrasinya. Jadi ini ditambahkan dalam jumlah yang sedikit ini. Kita hanya boleh menggunakan beberapa tetes saja. Jadi di sini jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa jawabannya bukan memiliki pKa yang kecil? Karena kita milihnya itu yang butuhnya itu tergantung senyawanya, senyawa-senyawa yang mau kita titrasi itu punya pH berapa. Titik akhir titrasinya itu pH-nya berapa. Kalau misal dia titik akhir titrasinya itu pH-nya 5, maka kita harus mencari indikator yang dekat-dekat dengan 5. Kalau misal pH-nya 10, berarti kita harus cari yang pH indikatornya itu dekat di 10, 9 atau 11 gitu. Jadi pKa itu nggak mempengaruhi. Kalau fenoftalein atau indikator PP itu kan digunakan kalau misal pH titik akhir titrasinya itu adalah 7 atau yang berada di rentang 8 sampai 10. Kalau dia misal pH titik akhir titrasinya itu berada di 5, berarti kita nggak bisa menggunakan PP gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada contoh berikut ini adalah contoh kesetimbangan dalam sistem homogen. Jadi sistem homogen itu sistem yang fase dari senyawa-senyawanya itu sama. Yang pilihan pertama ini, barium sulfat itu fasenya adalah solid. Kemudian bariumnya adalah aqueous. Sulfatnya juga aqueous. Di sini berarti padatan dalam larutan. Berarti dia heterogen. Ini ya, teman-teman. Ini heterogen. Terus ini juga, ini aqueous, ini juga solid, ini gas, ini liquid. Dia udah jelas homogen, fasenya beda-beda semua. Terus yang ini solid, solid, yang ini gas. Berarti beda lagi, heterogen. Kalau yang ini, yang 4, dia liquid. Ada liquid sama aqueous. Nah, ini bisa digolongkan sebagai sistem yang homogen. Kenapa? Karena liquid dan aqueous itu sama-sama di dalam fase cairan, fase air gitu. Jadi dia bisa dikatakan homogen. Apa bedanya liquid dan aqueous? Kalau liquid itu adalah senyawa murni, belum diencerkan. Jadi contohnya kayak asam pekat, terus H2SO4 pekat, HCl pekat. Ya, itu senyawa-senyawa yang fasenya adalah liquid. Tapi kalau misal HCl encer, terus habis itu H2SO4 encer, itu biasanya aqueous. Dia sudah terbentuk dalam larutan, bukan lagi cairan murni. Kalau liquid itu cairan murni, gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal selanjutnya. Oh iya, ini jawabannya jadi hanya larutan lewat jenuh natrium asetat dapat diubah menjadi larutan jenuh dengan cara opsi 1 memberi senyawa padat. Ini benar. Karena apa? Larutan 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 lewat jenuh itu kondisinya dia itu metastabil, teman-teman. Jadi dia itu gampang berubah-ubah. Ketika ada sesuatu yang menggores dia, yang
eh, apa ya istilahnya, kita memberikan rangsangan lah kepada larutannya ini. Dia itu kondisinya akan berubah, tidak lagi lewat jenuh. Jadi kondisinya itu adalah tidak stabil, gampang berubah-ubah. Kalau misal kita memberi senyawa padat pada larutan lewat jenuh, itu akan terbentuk endapan. Dan ketika terbentuk endapan, maka senyawanya akan menjadi jenuh kembali. Ketika kita menggores dinding wadah, ini juga benar. Ketika ada larutan lewat jenuh, kita gores dinding wadahnya itu kayak kita batang pengaduk, terus kalian ngaduknya itu agak ke bawah sampai kena gelas beakernya. Itu nanti larutannya juga akan berubah menjadi larutan jenuh kembali. Kemudian menambahkan jumlah pelarut. Itu kalau misal kita menambahkan jumlah pelarut, kan larutan lewat jenuh itu ditandainya adalah zat terlarutnya atau solutnya itu lebih besar daripada solvennya atau zat pelarutnya. Jadi ketika kita menambahi solvent atau pelarut ke dalam larutan lewat jenuh tadi, dia akan berubah menjadi jenuh kembali. Gitu. Jadi ini benar. Terus yang terakhir adalah memanaskan larutannya. Jadi ketika kita memanaskan larutan, maka eh, zat terlarutnya itu tadi bisa lebih larut ke solvennya. Jadi kalau misal solvennya ini tadi dia sudah tidak bisa melarutkan lagi, kalau kita panaskan, itu molekulnya kan akan terdispersi lebih luas. Jadi dia bisa melarutkan solutnya tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari ini? Ini jawabannya 1, 2, 3, 4 benar. Atau penjelasanku kurang jelas yang ini teman-teman boleh ditanyakan. Kalau misal nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini syarat-syarat suatu senyawa dapat digunakan sebagai senyawa baku primer adalah sebagai berikut. Ini juga ada di PPTTM 6. Jadi eh, syarat larutan itu, jadi standar baku primer adalah yang pertama, dia mudah didapat, dimurnikan, dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni. Ini. Kemudian, dia juga mudah diketahui konsentrasi sebenarnya melalui penimbangan. Jadi, jawabannya di sini adalah 1 dan 3 benar. Kalau misal, kenapa yang 2 ini salah? Karena dia kan standar baku primer ya. Jadi, dia yang harusnya menstandarisasi larutan baku pembanding lain, bukan dia yang distandarisasi. Jadi, ini salah. Nah, ini juga salah karena di sini dia BM-nya itu harus tinggi. Dia harus punya BM yang tinggi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal selanjutnya. Menurut Lewis, senyawa BF3 adalah senyawa basa, sebab senyawa BF3 tidak mengandung gugus OH. Ini jawabnya adalah benar-benar tidak berhubungan. Benar, menurut Lewis benar kalau misal BF3 itu adalah senyawa basa, karena di sini BF3 itu bisa mendonorkan PEB-nya. Di sini juga benar bahwasanya senyawa BF3 itu tidak mengandung gugus OH-. Jadi di sini kita kan tidak melihat OH- ada di sini ya teman-teman. Itu benar. Tapi dia ini bukan alasan alasan kalau BF3 itu adalah senyawa basa. Jadi jawabannya adalah benar-benar tidak berhubungan.
Gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kesetimbangan reaksi N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Diketahui eh, delta H-nya adalah plus 52,2 kilojoule. Kalau dia plus, berarti reaksi ini adalah reaksi endoterm. Dia butuh energi. Akan bergeser ke arah produk jika suhu reaksi ditingkatkan. Sebab termasuk reaksi eksoterm. Jawabannya adalah benar salah. Seperti yang aku jelaskan tadi, bahwasanya kalau misal suhunya kita naikkan, maka reaksi endoterm itu akan bergeser ke arah produknya. Nah, di sini alasannya yang salah. Disebutkannya di sini reaksinya adalah eksoterm. Itu salah. Kalau reaksi eksoterm itu ininya minus, bukan plus. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Netralisasi juga dapat dikatakan sebagai reaksi antara donor proton dan akseptor proton. Sebab air dapat berfungsi baik sebagai asam maupun basa. Ini jawabannya adalah benar-benar benar-benar tidak berhubungan. Reaksi netralisasi ini eh, reaksi netralisasi itu kan ada pertukaran proton ya teman-teman, proton antar senyawanya. Jadi kita bisa katakan kalau misal reaksi netralisasi itu mendonorkan proton dan menerima proton. Nah, kalau yang kedua ini, air dapat berfungsi baik sebagai asam maupun basa. Karena air itu adalah senyawa amfoter. Dia bisa menjadi H3O+ dan juga bisa menjadi OH-. Seperti yang tertera di PPT TM6 asam basa itu, dikatakan ini, basanya adalah H2O di sini. Dia bisa menjadi H3O+. Dan ketika dia H2O ini menjadi asam, dia akan menjadi OH-. Jadi benar kalau misal air itu dapat berfungsi sebagai asam maupun basa. Jadi yang nomor 58 ini adalah benar-benar tidak berhubungan. Lanjut ke soal selanjutnya. Untuk kesetimbangan yang hanya melibatkan gas, maka hanya dapat ditentukan nilai Kc saja. Sebab hanya berlaku untuk kesetimbangan yang melibatkan larutan. Ini jawabannya salah-salah ya teman-teman. Kalau Kc, tetapan kesetimbangan itu yang terlibat di dalamnya adalah senyawa yang punya fase aquos sama bukan aquos, maaf. Larutan sama, oh ya maaf. Kc itu tetapan kesetimbangan yang masuk itu adalah aquos. Aquos itu larutan dan fase gas. Kalau gas aja itu namanya Kp. Yang punya tetapan kesetimbangan parsial itu hanya gas, senyawa yang pastinya gas. Yang aqueous nggak bisa. Gitu. Dan yang pernyataan yang kedua ini, Kc hanya berlaku untuk keseimbangan yang melibatkan larutan. Ini salah, karena Kc itu keseimbangannya untuk larutan fase, bukan larutan, untuk senyawa fase larutan dan fase gas. Dari sini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal selanjutnya. Hasil pengukuran sampel urin adalah 7,9. 7,9 ini di sini yang dimasuk adalah pH-nya. pH-nya adalah 7,9. Ditanya berapa konsentrasi H3O+ pada sampel urinnya. Kita tinggal kalikan aja. H plusnya itu sama dengan 10. 10 pangkat minus 7,9. Hasilnya itu, sebentar aku hitung dulu. 10 pangkat minus 7,9. Hasilnya itu
1,26 kali 10 pangkat minus 8. Dan yang pertanyaan kedua, apakah sampel termasuk asam, basa, atau netral? Jawabannya adalah basa, karena di sini pH-nya adalah 7,9. Karena pH-nya itu lebih dari 7, maka dia digolongkan sebagai senyawa basa. Lanjut ke soal selanjutnya. Diagram berikut menunjukkan kondisi dua reaksi serupa yang telah mencapai kesetimbangan. Ini diketahui persamaan reaksinya. A2 ditambah B2 itu akan menjadi 2AB. Yang sebelah kanan ini C2 ditambah D2 sama dengan 2CD. Kita ditanya reaksi mana yang memiliki konstanta kesetimbangan yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Konstanta kesetimbangan tadi kita carinya dengan ini. KC, rumus ketetapan kesetimbangan. Rumusnya adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan X, yaitu X-nya itu konstanta dari produk, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan konstanta dari reaktannya, atau koefisien dari reaktannya. Di sini, ini kan diketahui ini. Yang A itu warnanya merah. Jumlahnya di sini yang merah ada 1, 2, 3. Di sini ada 3. Anggap aja bahwa yang A itu mempunyai konsentrasinya adalah 3. Kemudian yang B juga di sini ada 3. Jadi konsentrasi B-nya adalah 3. Sedangkan konsentrasi AB di sini adalah 1. Cuman ada 1 kan yang warnanya biru dan merah. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, untuk yang C ini warnanya kayak gold, kuning gold gitu. Ini cuman ada 1. Nah, yang D ini juga ada 1. Sedangkan yang CD di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Konsentrasi produknya di sini adalah konsentrasi AB. Koefisiennya 2, maka dia dipangkatkan 2. Ini 1 pangkat 2. Terus yang bawah reaktannya ada 2, A dan B. A, konsentrasi A dikali konsentrasi B. Masing-masing koefisiennya adalah 1, makanya tidak usah kita tulis juga nggak apa-apa. Masukkan aja 1 kuadrat dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 0,11. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, CD di sini konsentrasinya adalah 5. Jumlahnya tadi kita hitung ada 5. Dikuadratkan karena koefisiennya di sini ada 2. Terus dibagi dengan konsentrasi reaktannya. Reaktannya di sini C dan D masing-masing konsentrasinya adalah 1. Jadi 5 kuadrat dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 25. Jadi mana konstanta yang lebih besar? Itu yang reaksi sebelah kanan. Dan konstanta yang lebih kecil adalah yang ini, kiri. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, aku lanjut ke soal selanjutnya. Oksigen dapat diubah menjadi ozon melalui reaksi berikut. Pada reaksi tersebut dengan temperatur 25 derajat Celcius. Ditanya, kemana arah reaksi apabila terjadi peningkatan tekanan melalui pengurangan volume? Di PPT-TM 5 itu juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu apa aja. Di sini dikatakan, jika tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Jumlah mol gas kita bisa bandingkan dari koefisiennya. Koefisien reaktannya di sini adalah 3 dan koefisien produknya adalah 2. Maka molnya si produk ini lebih kecil. Jadi ketika tekanannya ditingkatkan dan volumenya dikurangi, reaksinya akan bergeser ke arah
produknya karena produknya punya mol yang lebih kecil. Apakah reaksi tersebut termasuk reaksi endoterm atau eksoterm? Jadi reaksi ini itu reaksi ozonolisis ya teman-teman. Reaksi ozonolisis itu membutuhkan energi karena dia eh, energinya itu akan dibuat untuk memutuskan ikatan oksigen yang ada di sini dan akan dibutuhkan juga untuk membentuk ikatan barunya. Jadi dia digolongkan ke dalam reaksi endoterm. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah reaksi akan lebih ke arah produk atau reaktan pada saat kesetimbangan? Jadi pada saat kesetimbangan ini tadi, karena reaksinya yang di sini dari soal yang A itu dia ditingkatkan tekanannya dan dikurangi volumenya, maka yang C ini kondisinya juga akan mengikuti ini, mengikuti yang A. Jadi dia akan ketika dia setimbang maka reaksinya akan condong ke arah produknya. Tuh. Nah, ini soal terakhir. Dari soal-soal yang aku bahas tadi, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, sepertinya udah jelas ya. Kalau misal nanti ada yang teman-teman mau ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa chat prip aku atau chat di grup juga nggak apa-apa. Dari aku, sekian teman-teman. Terima kasih. Eh, materinya akan dilanjutkan sama Kak Adel. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf apabila ada yang salah. Selamat malam. Kak Adel boleh dilanjutkan. Halo teman-teman, selamat malam. Ini aku mau ngelanjutin materi ya. Lanjutan dari kemarin. PDF-nya udah ada di grup. Mana ya? Tunggu aku mau share screen. Apakah sudah terlihat? Ini kan kemarin nyampe sini. Sekarang lanjut ke nomor 2. Udah terlihat gak? Sudah. Sudah gak? Oke, lanjut ke nomor 2. Larutan N2 dalam air termasuk. Nah, ini kita perlu tahu. Kalau kita udah hafal unsur-unsur yang hanya bisa di fase gas itu kalian udah gampang banget. N2 itu termasuk gas kan. Nah, ini ada list dari unsur yang di di udah di bumi ini tuh dalam bentuk gas gitu. Ini ada H, terus N2, O2, F2. Nah, golongan halogen itu pasti gas di bumi ini. Jadi jawabannya gampang aja N2. Kalau pokoknya kalau ada duanya itu gas. Larutan gas dalam air. Jadi jawabannya C. Karena tinggal kalian lihat duanya ini, itu kalian udah bisa jawab kalau itu gas. Jadi jawabannya gas. Lanjut. Campuran ini dapat tertahan oleh kertas saring. Berarti kalau dapat tertahan oleh kertas saring, berarti campurannya heterogen kan? Kalau homogen kan itu larutan udah tercampur ke pelarutnya sehingga akan lolos dari kertas saring. Kalau yang tertahan berarti masih ada zat padatnya. Nah, coba kita bedah satu-satu. A. HNO3 dalam H2O. Nah, kita bisa tahu kalau HNO3 larut apa enggak dalam H2O itu bisa ditentukan dari asam kuat atau enggak. Nah, asam kuat itu biasanya larut dalam air.
Asam kuat itu kayak HNO3, HCl, H2SO4 itu larut dalam air. Sehingga itu akan menjadi sebuah larutan. Bukan zat padat dalam air, tapi zat yang terlarut dalam air gitu. Jadi ini larutan ya jawabannya. Yang B, ALOH3. ALOH3 itu merupakan suspensi. Biasanya digunakan sebagai antasida. Coba lanjut dulu ke yang C. KCl. KCl itu kan reaksi dari KOH dan HCl. HCl asam kuat. KOH juga basa kuat, sehingga akan larut dalam H2O. Sehingga itu merupakan larutan. Nah, campuran N2 dan O2. Kalau ada duanya berarti gas. Gas itu akan larut, akan larut dalam gas. Jadi gak ada zat padat dalam gas juga ada. Pasti gas itu akan larut dalam gas gitu. Jadi ini merupakan nggak dan gas itu gak tertahan dari kertas saring ya. Jadi nggak mungkin ini jawabannya. Nah, CuSO4 dalam air. Nah, CuSO4 itu kan reaksi dari CuOH, CuOH2 dan H2SO4. Nah, H2SO4 juga itu adalah asam kuat. Sehingga itu akan membentuk sebuah larutan. Jadi, jawabannya adalah B. Karena ALOH3 tidak dapat larut dalam H2. Gitu. Lanjut. Nomor 9. NaCl dapat larut sempurna di dalam air melalui mekanisme. Nah, NaCl ini jawabannya C ya, teman-teman. Kenapa? Coba yang A. NaCl dan air diikat oleh emulgator. Emulgator itu biasanya digunakan untuk membuat suspensi. Sedangkan NaCl dan air itu sebuah larutan, bukan suspensi, emulsi. Emulsi itu kan zat cair dan zat cair dalam cair yang tidak saling larut. Nah, sedangkan NaCl dan air itu adalah larutan, sehingga tidak usah menggunakan emulgator. Nah, yang kedua yaitu yang B, yang NaCl bereaksi secara kimia dalam air membentuk zat baru. Enggak ya, teman-teman. Kan NaCl plus H2O tidak akan membentuk zat baru. NaCl dan air diikat oleh suspending agent. Nah, suspending agent itu untuk suspensi. Ini emulgator itu untuk emulsi, dan suspending agent itu untuk suspensi. Karena kan zat padat dalam cair itu tidak, dalam suspensi itu tidak larut. Sehingga untuk mendispersikan zat padat tersebut dalam air dibutuhkan suspending agent. Nah, ini karena NaCl dan air itu larutan, jadi tidak usah menggunakan suspending agent. NaCl mengalami penyebaran dalam air. Enggak, lebih ke NaCl akan mengalami solvasi. Penyebaran ini kan artinya nggak larut kan, kayak padat yang menyebar gitu. Nah, lebih tepatnya itu solvasi. Nah, solvasi itu apa? Solvasi itu apabila kalian menaburkan NaCl itu kan garam ya. Menaburkan garam dalam air, NaCl tersebut akan terionisasi kan menjadi Na plus dan Cl min. Nah, ion tersebut akan dikelilingi oleh H2O. Nah, itu yang namanya solvasi. Makanya NaCl itu dapat larut dalam air. Sehingga jawabannya yaitu C. NaCl mengalami solvasi dalam air. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi 3 soalnya. Masih gampang lah ya. Oke, lanjut ke 30. Kok langsung 30? Ya udahlah. Zat terlarut bereaksi secara kimia dengan pelarut dan membentuk zat baru terjadi pada. Nah, ini. Benzena dalam CCl4. Benzena dalam CCl4 itu tidak dapat membentuk tidak dapat bereaksi secara kimia dengan pelarut. Yang dapat bereaksi secara kimia dengan pelarut itu amonia dalam air.
untuk membentuk NH4OH. Nah, mekanismenya itu seperti ini. Ini sebenarnya kimia organik ya, tapi ya udah gambar aja. NH3 itu kan punya PEB karena elektrovalensinya valensinya 5. Jadi ini udah berikatan dengan 3H kurang 2 berarti jadi PEB. PEB-nya akan menyerang H dari H2O sehingga N-nya akan kelebihan H. Nah, makanya ini plus. Nah, ini ada. Nah, OH min ini ada OH min. Nah, OH min min ya. Itu suka banget ke eh, unsur-unsur yang tandanya tuh plus, yang kelebihan proton sehingga ada sekali memberi negatif ketemu plus. Jadi OH itu NH4OH. Jadi jawabannya B. Amonia dalam air akan membentuk NH4OH. Oke, lanjut. Pengendapan emulsi dapat terjadi karena yang pertama, penambahan sejumlah besar elektrolit. Elektrolit. Nah, penambahan sejumlah besar elektrolit itu dalam emulsi. Nih, pertama kali, dalam emulsi. Emulsi yang stabil itu memiliki gaya tolak-menolak antar tetesan. Maksudnya tetesan itu, apabila kita menguji emulsi, itu menggunakan kita menetes satu persatu emulsi tersebut. Namanya uji zeta potensial. Itu bisa kalian gunakan untuk penelitian emulsi. Nah, yang stabil itu memiliki gaya tolak-menolak antar tetesan. Nah, penambahan elektrolit itu dapat menurunkan ini, gaya tolak-menolak ini, sehingga akan mudah untuk terjadi koagulasi. Koagulasi itu kayak eh, bersatunya molekul tersebut, menggumpal ya, namanya itu, sehingga akan terjadi pengendapan. Pengendapan itu kan berarti emulsinya gak rusak gitu loh. Emulsinya itu gak jadi karena terjadi pengendapan. Karena ini koagulasi akibat penambahan elektrolit gitu. Nah, yang kedua, pemanasan. Pemanasan itu dapat merusak stabilitas dari emulsi. Karena emulsi itu gak stabil sebenarnya. Karena dia itu gak larut kan. Cair, cair yang tidak saling larut. Contohnya kayak lemak dan air itu kan gak saling larut karena nonpolar dan polar. Nah, itu bisa dibuat untuk terdispersi dengan cara emulgator kan. Nah, karena hal itu jadinya gak stabil. Yang harusnya gak larut dijadiin untuk larut itu kan susah dan akhirnya bersifat tidak stabil. Nah, pemanasan itu dapat merusak stabilitas dari emulsi tersebut. Gitu. Nah, nomor tiga, dengan muatan listrik. Muatan listrik itu dapat memengaruhi kekuatan tarikan dan tolakan. Sama kayak ini. Dapat memengaruhi gaya tolak menolak. Ini tolakan. Yang akan menyebabkan koagulasi. Sama juga. Nah, yang keempat itu penambahan emulgator. Kalau penambahan emulgator malah untuk menstabilkan emulsi, bukan untuk mengendapkan, sehingga ini salahnya. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Gitu. Nih. Yang nomor 49. Apakah ada pertanyaan sampai sini? 1, 3, 4, 5. Adakah?
Ya, ya udah, lanjut. Nanti tanya aja. Ke kanan dekat ke yang dalam satu golongan makin ke bawah makin besar. Makin ke bawah makin besar. Kita lihat, eh, kita ingat-ingat lagi pelajaran SMA. Semakin ke kiri dan ke bawah, maka dari titik didih dan titik leleh akan semakin besar. Nah, kalau semakin ke atas, semakin ke kanan, itu potensial ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan yang akan semakin besar. Nah, ini besaran berikut yang dalam satu golongan makin ke bawah makin besar. Berarti makin ke bawah makin besar. Apa? Jari-jari. Jari-jari. Jadi jawabannya jari-jari. Potensial ionisasi yaitu ke atas, ke kanan yang semakin besar. Jadi kalau ke bawah semakin kecil. Afinitas elektron juga begitu, ke elektronegatifan juga begitu. Jadi hafalkan aja biar gampang. Lanjut. Nah, lanjut ke ini. Orbital molekul yang dapat dibentuk oleh orbital atom P. Nah, seperti kita tahu, P yang ini, yang orbital P di luarnya S. Nah, kita bedah satu-satu di contohnya ini. C, C ini, anggap aku pakai C yang ini. C yang ini, itu elektron valensinya 4 kan? Berarti kasih elektron di sini, 4. Nah, berarti harus berikatan dengan atom lain sebanyak 4. Nah, di sini udah ada. Ini anggap H ya. Hahaha ini. Anggap berikatan. Jadinya, karena ini sudah berikatan dengan 4 atom. 1, 2, 3, 4. Jadinya, jawabannya hibridisasi dari C2 ini adalah sp3. Gimana cara nulisnya? P3. Gitu. Nah, kalau C2 yang ada rangkapnya, kan C dulu. Tulis dulu C. Karena elektron valensinya 4. Nah, kalau ada rangkapnya, C tersebut itu dapat berikatan dengan atom lain. Itu sebanyak 3 kan. Berarti ininya cuma 3. Salah, salah, salah. Berarti hibridisasi dari C rangkap 2 adalah sp2. Nah, lanjut ke ini, C rangkap 3. C rangkap 3 itu cuma berikatan sama 2 atom lain. Sehingga elektronnya menjadi hibridisasinya menjadi sp dong. sp1. Nah, itu berarti P dapat membentuk satu ikatan, rangkap 2, rangkap 3. Rangkap 1 itu namanya sigma, molekul sigma. Nah, kalau ada rangkap itu namanya pi. Kalau delta ini nggak ada, gamma ini nggak ada. Berarti jawabannya sigma dan pi. Gitu. Oke, lanjut. Contoh senyawa dengan sifat kristal isomorf. Nah, tinggal lihat di TM1 halaman 50. Itu udah ada contohnya ini. A mixture of NaCl and KCl have the same crystal structure. Itu masuk isomorphism. Sehingga jawabannya NaCl dan KCl. Hafalin aja ini yang udah disebutkan dalam PPT. Mungkin bakal keluar. Lanjut ke nomor 54. Pembentukan dua kutub sesaat terjadi antara molekul-molekul polar. Nah, molekul-molekul polar itu bentuknya kayak gini, tahu kan? Yang ya itu. Pembentukan dua kutub sesaat. Nah, dalam polar
itu permanen, akan selalu seperti ini. Kalau yang sesaat itu yang kayak kemarin. Yang awalnya simetris karena ada gaya elektronegatif dari atom dari senyawa lain akan membentuk eh, dui kutub sesaat. Nah, itu tidak terjadi pada polar karena emang dari awal dia itu memiliki dui kutub seperti ini. Yang artinya itu permanen gitu. Jadi jawabannya ini salah. Nah, molekul-molekul polar mengadopsi dalam medan listrik itu benar ya. Karena dia kan elektronegatif. Jadi arusnya itu akan bisa apa terionisasi di dalam pelarut sehingga akan dapat menghantarkan listrik. Sehingga jawabannya benar. Gitu. Lanjut ke ini. Ini sebenarnya asam basa tapi aku pengen jelasin. Menurut Lewis, senyawa BF3 adalah senyawa basa. Ini basa itu kan donor elektron kan. Basa itu sama dengan donor elektron. Sedangkan BF3 itu tidak ada PEB untuk didonorkan. Sehingga ini salah. BF3 itu sebagai asam. Nah, senyawa BF3 tidak mengandung gugus OH-. Benar. Berarti ini salah dan benar. Nah, aku mau ada pelajaran nanti di kimia organik itu bakal dikasih tahu tentang BF3 ini. BF3 itu tidak me, tidak memenuhi aturan oktet. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia itu tidak emang apa namanya pengecualian untuk BF3. Dia itu masih berikatan belum oktet. Sehingga akan cenderung padahal ini udah berikatan kan, 3-3 B itu kan termasuk B itu kan ada di golongan 3 sehingga elektron valensinya 3. Untuk berikatan dengan atom lain itu udah cukup 3 kan. Tapi karena ini belum BF3 akan cenderung untuk menerima elektron dari atom lain sehingga membentuk oktet atau non-oktet. Makanya BF3 itu termasuk asam. Gitu. Nanti itu akan ada di kimia organik 1 ya. Diingat. Pasti nanti ditanyain sama Prof. Hadi. Semoga bisa jawab. Nah, nomor 57. Molekul Cl2 adalah senyawa polar. Salah ya. Karena Cl2 itu simetris. Ini. Dari gambar strukturnya itu simetris. Sehingga tidak mungkin polar, tapi non-polar. Sebab atom Cl bersifat elektronegatif. Nah, dilihat dari tempat dari tabel periodik dia ada di kanan. Kemarin ingat gak? Cl itu elektronegativitasnya berapa? 3. Jadi itu sangat elektronegatif. Jadi benar. SB. Salah benar. Yang nomor 59. Kalau ada pertanyaan langsung aja on mic ya. Oktana dapat larut dalam heksana. Oktana itu senyawa polar apa non-polar? Non-polar. Non-polar sesuai dari ini like dissolves like. Polar akan larut dalam polar, non-polar akan larut dalam non-polar. Jadi polar tidak akan larut dalam non-polar, sebaliknya juga non-polar tidak akan larut dalam polar. Oktana merupakan senyawa non-polar. Heksana juga non-polar. Sehingga non-polar akan larut dalam non-polar. Berarti benar. Nah, yang kedua yaitu sebab oktana dapat mengalami solvasi dalam heksana. Benar. Karena non-polar akan larut dalam non-polar. Oktana apabila reaksikan dengan pelarut heksana, oktana tersebut akan dikelilingi oleh heksana sehingga akan seperti tadi NaCl akan terbentuk reaksi solvasi gitu. Jadi benar-benar.
Lanjut nih ke nomor 60. Tinggal dikit. Konsistensi gliserol lebih kental daripada etanol. Ini benar ya. Kalau kalian ngereaksiin nanti, itu kalau kalian lihat gliserol itu kental gitu daripada etanol. Sebab rantai hidrokarbon, nih, kita eh, mark di hidrokarbonnya. Hidrokarbon dari gliserol lebih banyak. Sebenarnya, konsistensi gliserol lebih kental itu, gliserol lebih kental karena gugus OH-nya. Ini dilihat dari struktur kimianya. OH dari gliserol itu ada 3 yang akan lebih banyak untuk membentuk suatu ikatan hidrogen dengan gliserol yang lain, dengan molekul gliserol yang lain. Sehingga karena terbentuk ikatan hidrogen tersebut, jadi menyebabkan gliserol itu terkental daripada etanol gitu. Karena persentase untuk membentuk ikatan hidrogen itu besar. Sehingga ini lebih kental. Jadi bukan karena hidrokarbon gliserol lebih banyak itu salah. Itu benar. Bukan. Itu jadi tidak berhubungan. Ini kan hidrokarbonnya lebih banyak kan? Emang 1, 2, 3. Sedangkan etanol itu ada 2. 1, 2. Jadi itu benar. Tapi ini tidak berhubungan karena ini gliserol lebih kental karena gugus OH-nya, bukan karena hidrokarbonnya. Sebenarnya hidrokarbon mempengaruhi, tapi dalam hal ini itu tidak benar-benar itu sebabnya. Tapi sebabnya karena ikatan hidrogen yang dihasilkan oleh OH tersebut. Gitu. Jadi BBTB. Benar-benar tidak berhubungan. Nomor 61. Titik lebur kristal NaCl dan KCl adalah sama. Beda ya. Karena Na dan K jari-jari ionnya beda. K itu lebih besar, jari-jari ionnya lebih lebar daripada Na, sehingga titik leburnya berat molekulnya akan beda juga, titik leburnya juga akan beda karena semakin di bawah itu semakin besar. Bukan sama, salah ini. Sama, salah. Logam K dan Na terletak pada golongan yang sama, benar, karena Na dan K terdapat di golongan 1. Gitu. Jadi SB. Nomor 62. Dalam sistem larutan, solut mengalami difusi di dalam solvent. Ini benar. Karena kita bisa lihat dari, anggap kita lagi mau buat air gula. Airnya itu dikasih gula kan. Gula yang awalnya padat, jadi larut. Nah, artinya gula yang awalnya pekat, pekat itu kan artinya kayak gak cair gitu lah. Dimasukin ke dalam air, itu akan, solutnya akan bergerak ke solventnya. Nah, karena konsentrasi dari gulanya itu lebih tinggi daripada nanti pada saat dimasukkan pada pelarut, sehingga itu dinamakan difusi. Benar jadinya. Nah, coba sebab difusi merupakan pergerakan solvent dari konsentrasi rendah ke menuju konsentrasi lebih tinggi. Ini salah. Karena kalau pergerakan solvent dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi itu namanya osmosis. Ini osmosis. Kalau difusi itu pergerak solut. Kalau difusi itu solut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis itu solventnya yang bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi ini salah, benar dan salah. Nomor 65. Kelarutan propanol dalam air lebih besar daripada pentanol. Nah, bisa dilihat dari sini. Propanol itu kan 3 ya, C-nya. Pentanol itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kelarutan propanol dalam air lebih besar. Nah, lihat lagi. Propanol. Salah deh. Ada OH-nya di sini ya. Ya, ini. Propanol ini. Ini. Propanol lebih besar daripada apa? Daripada pentanol. Itu benar. Kenapa? Sebenarnya rantai hidrokarbon yang ini
itu kan sifatnya nonpolar kan. Sedangkan air itu sifatnya polar. Jadi yang larut dalam air itu hanya OH-nya aja. Sedangkan rantai ininya itu enggak. Nah, karena itulah semakin ini rantainya besar, bukan panjang, nah semakin susah untuk larut. Sehingga kalau kelarutannya propanol karena rantainya lebih pendek, itu lebih besar. Bener. Ya, karena ini lebih pendek, ini lebih panjang. Jadi rantai nonpolarnya itu lebih pendek daripada rantai pentanolnya. Karena itu kelarutannya dalam air lebih besar. Semakin panjang rantai hidrokarbon, sifat hidrofilik semakin meningkat. Salah. Karena hidrofilik itu kan suka air. Kalau semakin panjang, dia kan akan menjadi nonpolar. Sehingga jadi hidrofobik, nonpolar. Like disulfide. Nonpolar tidak akan larut dalam polar. Nah, makanya ini salah. Jawaban itu semakin panjang hidrokarbon, sifat hidrofobik atau lipofilik itu semakin meningkat. Baru benar. Gitu. Lanjut ke nomor 66. CH3COOH adalah merupakan senyawa asam poliprotik. Nah, poliprotik itu artinya dapat melepaskan proton lebih dari satu. Proton yang dimaksud ini maksudnya H+, ya. Salah. Kenapa? Nih, coba lihat. Dari strukturnya CH3COOH. CH3COH itu hanya bisa melepaskan H+ sebanyak satu. Ini. Dia akan dilepaskan. Makanya, kalau satu, itu namanya monoprotik, bukan poliprotik. Nah, yang poliprotik tuh misalnya H3PO4. Ya, H3PO4. Hanya kan ada 3, sehingga itu bisa dilepaskan sebanyak 3 kali hanya. Barulah itu namanya asam poliprotik. Kalau ini kan cuma satu. Jadi ini namanya asam monoprotik. Gitu. Lanjut ke soal terakhir untuk materi ini. Contoh larutan berikut ini adalah ya. Heksana dalam karbon. Oh, ini contoh larutan. Mungkin yang ini, yang mana yang larutan gitu. Heksana dalam karbon tetraklorida. Heksana itu nonpolar. Karbon tetraklorida itu nonpolar. Jadi akan larut. Akan saling larut. Nonpolar dalam nonpolar. Terus ini nomor 2. Amalgam perak. Nah, kalau dilihat dari TM3 halaman 14, nih, amalgam dalam perak itu namanya silver amalgam. Kayak amalgam perak. Jadi itu merupakan solid solution, larutan padat. Jadi ini merupakan larutan juga. Ini larutan. Begitupun ini gas hidrogen pada palladium. Ini ada juga H2 dalam palladium. Merupakan solid solutions. Berarti benar juga. Oktana dalam karbon tetraklorida. Ini oktana nonpolar. Karbon tetraklorida itu CCl4 nonpolar juga. Jadinya oktana dalam karbon tetraklorida adalah larutan. Berarti benar. Benar semua jawabannya. Nah, sudah. Masih ada lagi. Aku mau tanya, minta tolong konfirmasinya ya. Nanti bakal ada Pak Andi itu bilang kalau bakal ada soal farmakope gak? Esai gak? Soalnya di tamanku ada. Ada gak? Ada gak? Bakal ada soal lagi. Bilang iya atau tidak. Halo, Sepertinya ada, Kak. ada ya? Oke, itu yang tahunku itu ada 10 soal. Nah, itu esai. Jadi kalian harus benar-benar bisa baca farmakope. Nanti itu bakal dikasih kertas kan. Nah, itu isinya kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Nah,
paracetamol. Itu isinya kayak gini. Nanti bakal ditanyain. Nah, aku ingetnya pertanyaan itu kayak gini. Bagaimana struktur kimia dari paracetamol? Nah, kalian tinggal baca aja sebenarnya. Bagaimana ya struktur kimia? Biasanya ada di paling atas. Nih, struktur kimia. Ini, sama ini, C8H9NO. Iya, C8H9NO2. Jawabnya gitu. Tinggal gitu aja. Pokoknya kalau soal ini tuh kalian bisa baca farmakope aja itu udah aman. Jadi makanya biasanya pertanyaan itu tentang paracetamol karena umum gitu lah. Mungkin kalian bisa sambil baca-baca farmakope tentang paracetamol. Biar gampang. Nah, ini. Dalam pembuatan sediaan paracetamol, berapa kadar yang harus terpenuhi? Yang harus terpenuhi. Kalian bisa lihat di ini awal. Paracetamol mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102%. Itu jawabannya. Tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari ini. Nanti aku bakal kasih jawabannya pas waktu kirim. Tidak kurang dari 9 dan tidak lebih dari 102%. Itu jawabannya. Gitu. Simple sebenarnya, tapi kalian harus bisa baca. Bagaimana pemberian dari paracetamol? Ada di atas. Nih, pemberian. Serbuk hablur putih. Sedikit pahit. Nih. Jawabannya ini. Tinggal kalian tulis aja. Terus nomor 4, pada suhu berapa paracetamol yang disimpan? Itu biasanya ada di paling akhir. Nih. Wadah dan penyimpanan. Dalam wadah tertutup rapat tidak tembus cahaya, simpan pada suhu ruang terlindung dari kelembapan dan panas. Nah, apa yang ditanyain? Pada suhu berapa? Simpan pada suhu ruang. Nah, kalian tulis suhu ruang. Suhu ruang itu kalian hafalin. Suhu ruang itu berapa? Nah, kalau di PPT itu ada nih, suhu ruang tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Nanti tulis aja suhu ruang tidak lebih dari 30 derajat Celcius gitu. Lanjut. Wadah yang sebaiknya digunakan pada penyimpanan paracetamol. Wadah, sudah ada. Dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. Udah, tulis aja itu. Tinggal baca aja. Nah, bagaimana kelarutan dari paracetamol? Kelarutan. Kelarutan itu ada di atas. Nah, ini kelarutan. Larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N. Mudah larut dalam etanol. Itu kalian tulis aja ini. Gampang kan? Metode untuk menetapkan kadar paracetamol. Cari di atas. Kadar paracetamol. Penetapan kadar nih. Penetapan kadar. Lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Ini kalian tulis ini. Kromatografi cair kinerja tinggi. Bagaimana metodenya? Yaitu dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Gitu. Bagaimana cara mengidentifikasi paracetamol? Ada di identifikasi. Ini identifikasi mana? Nah, identifikasi. Dengan cara menggunakan spektrum serapan inframerah atau spektrum IR. Gitu jawabannya. Sebenarnya ini ada 10, tapi aku lupa duanya itu apa. Nanti kalian tinggal baca aja, pasti ada. Jawabannya itu pasti ada di kayak gini ya kertasnya itu. Nah, tipsku itu kerjain yang esai dulu, yang kayak gini dulu karena nulis itu kan lumayan lama ya, kayak nulis daripada pilgan yang mencet-mencet mencet-pencet, mikir mencet daripada nulis itu kan lebih gampang untuk mencet kan. Makanya mending kerjain ini dulu. Kalau bingung, itu boleh lanjut ke Pilgan. Jadi kalian jangan lama-lama untuk ngerjain soalnya. Karena itu bakal membuang waktu gitu. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada gak? Ada gak? Apakah sudah jelas? Nanti aku tulis ini di sini. Di sini. Karena kalau nulis sekarang lama.
Itu apakah ada pertanyaan ini yang di atas-atas? Mau tanya tentang pengalaman mengerjakannya, boleh nggak, Kak? Boleh? Kenapa? Oh iya Kak, Eh permisi Kak. Tadi itu aku sempat cek di apa di akun Cyber Campus itu tertera ujiannya tulis itu berarti gimana ya Kak? Full tulis kertas semua atau gimana ya? Eh, soalnya itu gini, ada pilgan dan ada esai. Nanti kalian bakal dikasih kertas sama penjaganya. Nanti kalian tulisnya di situ. Jadi siapin bolpen. Itu ada dua. Apakah menjawab? Pilihan Eh, gandanya itu berupa kertas aja, maksud apa pakai SEB ya, Kak? pilihan gandanya itu pakai SEB. Kalau di Lalu, tahun hmm, apa? lalu kakaknya tadi kan bilang kalau misalnya lebih mendahulukan yang esai. Nah, waktu mengerjakan yang esai ini, apakah udah masuk di SEB-nya? Maksudnya kayak udah masuk di laman pengerjaan soal pilihan ganda atau belum? Itu. eh yang esai itu full kertas, jadi gak akan ditulis di SEB. Kalau di tahunku kayak gitu. Di tahunku itu full kertas, jadi nulis pakai bolpen. Iya Kak, maksud saya mungkin Mm-mm. waktu ngerjain esai, otomatis kan kita ada beberapa waktu buat kayak nggak masuk atau kayak ninggalin dulu yang pilihan ganda. Oh, masuk. Berarti Ma langsung masuk gitu, iya, berarti kayak dibiarin waktunya berjalan gitu ya Kak. iya karena meskipun nggak masuk juga, itu nanti kalau udah overtime, itu bakal disuruh keluar kalau di tahunku. Jadi mending lihat-lihat aja dulu soal pilgannya. Oke Kak, terima kasih. Oke, apakah ada lagi? Kan mau tanya, kalau misalnya nggak ada laptop kan bisa pakai iPad punya atau tab gitu. Oh, nggak ada laptop. Kalau nggak ada laptop gitu. Iya kan? Eh, nanti kalau di FF tuh bakal disediain sih kalau di belakang. Bilang aja kamu ke penjaganya. Saya nggak anu nggak ada laptop. Nanti penjaga itu bakal ngarahin ke laptop fakultas gitu. Berarti nggak bisa pakai iPad atau device lainnya, Pak? Nggak bisa Iya. gitu. Apakah ada lagi? Emang SEB itu bisa di iPad ya? Bisa nggak? Kalian pernah download nggak? Bisa tapi malah anu Kak, versinya itu malah bisa keluar sendiri. Jadi Oh gitu. mencurigakan. Ya, ya agar aman gitu ya. Itu pakai laptop gitu. Apakah ada lagi? Ini gak ada yang nanya. Jelas semua ya? Jelas. Gampang kok yang ini. Nggak kayak yang awal-awal itu. Permisi Kak, mau nanya. Yang di Apa? farmakopenya itu kan ada rumusnya. Nah, kira-kira untuk soal tulisnya itu ada yang pakai rumus di farmakopenya atau enggak ya, Kak? Nggak ada. Cuma tulisan-tulisan yang kayak gini. Kelarutan apa gini. Jadi nggak ada. Oke, makasih, Kak. Oke. Apakah ada lagi? Hmm. Tunggu sampai 8.56. Kak mau nanya yang soal sebelum identifikasi. Eh, Sebelum yang mana? Ini. ya, ya ya, metode untuk penerapan kadar paracetamol itu kalau nggak Mm-mm. salah di itu banyak kan Kak, tapi
yang di garis bawahinya kan cuma dikit. Apa cuma itu aja atau harus semuanya itu ya? Yang ini Kak. Ya, benar Kak. Karena ini cuma ada ini. Kromatografi cair kinerja tinggi. Ada lagi Kak? Maksud saya nggak sampai ke bawah-bawahnya itu kan berarti. Enggak. Ini enggak Oh, ada ke bawahnya juga menjelaskan ini. Kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi pakai yang itu. Kalau oke, nggak disebutin berarti nggak ada. oke, terima kasih. Oke. Sudah 856. Kasih teman-teman. Udah jelas kah? Apakah ada lagi? Sudah ya? Eh, Makasih banyak karena sudah datang ke 2 hari ini. Makasih aja tugas kami. Aku dan Rara. Makasih banyak. Semoga kalian waktu UTS jadi kelancaran. Dan aku PC